Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Di rimbo kayu tinggi-tinggi di situ sarang burung malam kajewa pagi tini tentunan sambungan tadi malam. Bapak Ibu jemaah sekalian, rasanya tidak asing jika disebut puasa Ramadan, tapi ini adalah kajian yang perlu diulang-ulang setiap saat. Karena puasa Ramadan itu memiliki karakter spesifik yang berbeda dengan puasa-puasa lain. Inilah puasa yang statusnya wajib dan merupakan rukun dari Islam. Bahkan orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada alasan yang membolehkan dia makan siang, tadi malam sudah disebutkan, orang itu adalah nasabal jahla ilallah. Orang itu boleh dikategorikan kepada manusia yang menganggap Allah itu sudah mati. Jadi Allah sangat marah kepada orang itu karena di hadapan Allah dia langsung makan begitu saja. Bahasa awalnya anggap mati dia. Maka hukum untuk orang ini tidak tanggung-tanggung, anta murtad. Engkau sama dengan orang yang sudah murtad keluar dari Islam. Ini yang menegakkan bulu roma kita. Sudahlah hukumnya separah ini. Terus ada saudara-saudara dan rekan-rekan kita bangga pula dengan tidak berpuasa itu. Nauzubillah. Kita juga sudah sampaikan, man aftara yauman bi ghairi rukhsah. Siapa yang coba makan siang tanpa ada sebab yang membolehkan ia makan, fala yatimma saumahu wala shiyamud dahri. Dia tidak akan bisa mengganti puasanya yang satu hari itu, walaupun yang bersangkutan coba puasa mengganti selama hidup. Coba bayangkan itu. Itu baru satu hari. Bagaimana kalau satu minggu? Bagaimana kalau seandainya sebulan penuh tidak berpuasa dan bangga pula dengan tidak puasa itu? Wah keren mah gitu. Nah ini yang menegakkan bulu roma kita. Untuk itu sekali lagi kita bersyukur kita terhindar dari itu. Alhamdulillah. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah kenapa syariat atau syariat Allah Subhanahu wa taala menekankan begitu pentingnya? Nah jawabannya adalah karena di dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan ini tersembunyi hajat penting untuk kita manusia. Bahasa awaknya kepentingan awak ada di puasa kan? Dan Allah karena kasih dan sayangnya berikan itu ke kita. Nah Bapak Ibu uraiannya begini, nama Allah itu kan 99. Itu sudah kita ketahui disebut dengan Asmaul Husna. Nah, sepakat para ahli tafsir, kalaulah seandainya nama itu diringkas menjadi dua nama saja, pastilah yang dua itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu mampu mewakili untuk yang lain-lain. Yang 97 lagi. Nah apa yang menjadi inti Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim itu nampak betul kasih, sayang, dan cintanya Allah Sang Khalik kepada manusia. Maha pengasih lagi maha penyayang. Coba Bapak Ibu bayangkan. Bumi, langit, tambah dengan segala isi yang ada pada keduanya. Itu Allah ciptakan untuk siapa? Untuk manusia. Allah yang meng-SK-kan di dalam Al-Quran.
khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menjadikan segala yang ada di bumi, di langit, bahkan segala seluk-beluk, baik peraturan dan segala macam, adalah untuk kepentingan kita manusia. Lalu Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu, ndak ada nan kasai buati para gihawa ditulak orang, Pak. Dari pagi Bapak sudah membungkus-bungkus baju itu. Mudah-mudahan ini baju bermanfaat bagi yang bersangkutan. Karena kemarin sore ketemu dengan yang bersangkutan, ternyata bajunya itu kayak itu saja. Mudah-mudahan baju ini bisa menjadi kegembiraan dan yang bersangkutan betul-betul merasa bersyukur mendapat baju ini. Dengan ucapan bismillah, baju itu dibungkus, kemudian Bapak melangkahkan kaki menuju rumahnya. Dalam hati termaktub, mudah-mudahan dia bersyukur dengan mendapat baju ini. Setelah sampai di rumahnya, diketuk pintu, bukannya pintu, kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, dan kita mulai menyerahkan itu baju. Namun tahu-tahu apa yang kita peroleh, Pak? Kalau baju bentuk aku tidak perlu ya, boleh cek. Sedih tidak kita? Dah ada dua lihat telepon. Para ginawal tulah orang, Pak. Kita sesama manusia saja, Bu. Pemberian kita ditolak. Kalau orang itu banyak alir kaminya. Masya Allah. Kalau orang biasa ngasih ya biasalah. Tapi kalau lah Pak Camat, magi itu lah beda. Apalagi Pak Wali, Pak Bupati, Pak Gubernur. Prabowo datang dari Jakarta, datang ke rumah awak mengantarkan sesuatu, awak tulak mata-mata. Sekarang Bapak Ibu, maaf, yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita tolak. Tidak ada cewek, boleh lihat cewek. Kira-kira bagaimana tindakan Allah kepada kita? Padahal Allah itu penguasa, Rabbul Alamin. Dia yang membolak-balikkan alam ini, dia yang punya alam ini, dia yang memelihara alam ini, termasuk kita. Abatullah paragian itu. Nah, salah satu bentuk pemberian Allah itu adalah puasa. Jangan coba-coba menolak puasa. Biarlah mereka-mereka yang esok siang sudah kedorong itu, mudah-mudahan mereka bertobat. Amin. Dalam hal kepentingan apakah puasa itu adalah hajat banget kita? Nah, Bapak Ibu, dalam konteks Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, Allah sudah menyediakan akhir terminal kehidupan kita itu adalah surga neraka. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Nan beriman, berimanlah. Nan kafir, kafialah. Menuju surga silakan, menuju neraka silakan. Memang konteksnya seperti itu. Tapi Allah nggak sampai hati. Allah tetap menunjukkan jalan. Dan lebih cenderung kalau kita manusia itu memilih serugo lawanannya. Maka Allah siapkan segala perangkat yang mungkin mempergegas, mempermulus, mempertol jalan kita untuk menuju surga. Satu diantaranya apa? Ibadah puasa. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu paling unik kejadiannya. Dia melebihi segalanya, bahkan melebihi malaikat sekalipun. Tapi di sisi lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi jahat, potensi baik juga lengkap dalam diri manusia. Jadi kalau ada manusia kok jadi maliang gadang, memang kondisinya bisa jadi begitu. Kalau manusia jadi pembunuh, sombong, congkak, kayak dunia ini ada sertifikatnya denyo, memang manusia ada embrio ke arah itu. Tapi ada manusia baik. Nasi sapiriangnya bagi dua, Bu. Manusia juga berpotensi sebaik itu. Nah, lalu kita lihat nas-nas baik Al-Quran maupun hadis. Oh, Allah cenderung manusia kalau dapat milih yang baiklah.
Maka Allah berikan kepada kita cara-cara untuk itu. Di antaranya ibadah puasa. Apa cara menerangannya? Bapak Ibu sekalian, satu kalimat saja yang menyebabkan manusia itu porak-poranda, penuh dengan maksiat. Apa itu? Hum yattabi'una ahwa'ahum. Karena nafsu yang tidak terkendali. Itu saja. Tidak pandang bulu, Pak, tinggal di kampung, tinggal di kota. Orang bodoh, orang berilmu, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, sama saja itu nafsunya. Bahkan kadang malah lebih parah lagi nafsu yang berpendidikan tinggi ketimbang yang berpendidikan rendah. Sebab menurut pantauan kita, kalau profesi jadi maling, ancak tidak sekolah, Pak. Kalau tidak sekolah, paling jadi maling ayam orang nabinya, Pak. Tapi kalau dia sudah bersekolah tinggi, di perguruan tinggi, S1, S2, S3, dan SS yang lain, sampai jadi es krim bagai. Kalaulah sampai ke situ, Pak, kalau dia jadi maling, tidak ayam sasarannya dapat. Tahulah, Pak, berdoa boleh. Apa jadi maling? Pulau di maling, Pak. Bahkan tempo hari di Jerman, coba apa yang terjadi di maling orang? Ginjal di maling. Di mana ginjal itu ditaruh? Dalam tubuh manusia, dicuri itu. Jangka piti dicopet, ginjalnya copet, Bu. Di tempat itu ada, sebut saja panti jompo, ada beberapa orang-orang yang sudah tua-tua tapi masih sehat. Jam 11 malam datang kayak petugas kesehatan. Ya ditanyalah, siapa yang sakit? Maju ke sebelah seorangannya. Yo kayak lah, komunjuan kaki, komunjuan tangan, komunjuan punggung. Kau lihi ada tiak-tiak, kau lutut ngeri-gari, kau siku, kau menanyuk-danyuk, ceng. Ada lagi kau disuntik segala macam. Lah pingsan sebalik orang. Hanya ambil ginjalnya cik seorang tu. Kemudian dijahit lagi. Petugas ini pergi. Besok jam 11, kenapa kamar yang saya ini belum dibuka ini? Diperiksa, di dalamnya ada orang, tapi nggak dibuka. Didabraklah pintu itu. Rupanya gaya, kau nak taluk dua-dua. Dipreso, kironya cik seorang ginjal tinggalai. Pertanyaannya adalah, kalaulah sampai maling curi ginjal, saya yakin malingnya itu sudah S3. Nah, coba bayangkan itu. Nah, Allah tidak rela begitu, Pak. Kalau manusia memperturutkan nafsu dimanapun dan kapanpun, kecek bahasa orang Sarawak, when and where, dimana dan kapan saja, manusia itu cilako. Ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Cara makannya pasti seperti ternak kalau sudah nafsu yang diperturutkan. Ini cara makan sabitnya, Pak. Sebab makan itu adalah awal segalanya dalam kehidupan. Kalau cara makannya seperti ternak, maka cara-cara yang lain lebih seperti ternak lagi. Ulaika kal an'am balhum adall. Cara berkeluarga lebih pada teranak lah. Cara bergaul lebih pada teranak lah. Cara berusaha lebih pada teranak lah. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan sarana untuk melatih nafsu. Itulah dia ibadah puasa. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa as-saumu nifus sabri. Puasa itu mendidik kita menjadi orang sabar. Ada awak akan sabar tu nandak setialah. Mulai dari hal yang sebesar-besarnya wajar, tapi sampai nengah saketek-keteknya ndak ada sabar. Kadang nggak masuk akal. Kadang bicara begitu enggak apa aja ibu. Untung saja di Masjid Raya ini kita sudah dewasa semua gitu. Di masjid lain ada, Bu. Itu di antara ibu itu ada istri saya, itu pengalaman. Bu, kecilnya ke orang rumah, Bu. Ambola sebulan tak nyapu-nyapunya. Bakal itu. Coba yang di ibu. Sebelum nabur dua lewaratan tas wak di situ. Yang dia tas wak. Di mata si bulatan rupanya memboking tonggak untuk tempat bersandar. Coba bayang. Sebab condong mato kena rancak, condong selero kena lama. Ku apa nani muka ambo? Wah kan dia ada dindiang. Kau tidak suruhnya pak kalau kang rumah.
Itulah manusia, Pak. Jadi wajar kalau apa pibarale tiba agak terlambat sehingga sambah dua bingkah tinggal. Sayo cie, dado cie, pasti dado Pak ambil. Aja untuk luto Pak. Betul tidak Pak? Iyo. Dan itu tidak ada dosa bagi do kalau datang surang. Tapi nambedo datang baduo cie kayak cie mudo. Awak ambil nasi duo. Ada yang ambil dado doa. Tentulah terpaksa tulang boleh cucu-cucu dia kayak. Tapi manusia bahasa bodoh. Maka ibadah puasanya lonong. Sabar itu yang tidak ada dalam kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu, janganlah wak pai kama pai surang Pak. Terlalu sombong kita. Dunia ko tidak bisa selesai dewak surang do Bapak Ibu. Kok bakade ya Pak jan surang. Kok baladang apa jan surang. Kok ke rumah sekolah guru jan surang. Kok pegawai ke kantor awak jangan surang, tapi ikut sertakan Allah Subhanahu wa taala selama lewat. Ada orang kemana-mana seorang diri, tentu ada dia kejadian lah gare BTB. Kalau kita kemana-mana bersama dengan Allah, karena do gambar anak ketek gapuak no problem, dunia tidak akan jadi masalah Pak. Sebab kalau kita sudah pergi kemana-mana bersama dengan Allah, gayung pasti bersama, kato pasti biawe. Tidak ada kusuk, tidak selesai, tidak ada karuan, tidak jadinya. Karena Allah itu adalah solutif. Bapak Ibu hadirin sekalian, lalu apa syaratnya agar kita disertai, dipersamai oleh Allah kemana saja? Nah, kita baca ayat ringkas. Innallaha ma'as. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar tuh nih, tidak tuh seorang kemapain. Allah mempersemai orang yang sabar kapan dan di mana saja. Kadang sabar tuh tidak tuh salah. Akhirnya sampai kalang sampai itu Pak. Nah puasa kita mendidik supaya sabar Pak. Mulainya dari mana? Hari pukul 12:30 antah lakos sabok talewa sebajalan kamu korang jua cindua talewa kepalo mencalik ke sebelah suuk de pasnya sedang menyerah na cindua nyai itu sabar sebentar lagi. Apalagi ibu-ibu sepakat arisan nanti sore atau mungkin majelis taklim nanti sore. Sama apa yo karena rumah awak lebih dekat ke lokasi, sehingga kalau lewat ke rumah awak dulu awak tunggu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya sebentar. Pas awak keluar, kirnya rancak bajunya padu baju awak. Sabar. Ambo ibu kau pengana ya ler bobo. Kaman celik baju kawan rancak pada awak tu kan manang yang di tulang buang yang kata Nabu. Sabar. Kadang kita lelaki pun terjebak aja oleh itu Pak. Baru duduk kawan letaknya di meja, kira cincin, gak beda cincinnya kok. Sabar. Adek malenggang ke tu puluh bantang ba cincin nangkan yang kau gata lu tiok sabanta. Sabar menghadapi yang seperti itu. Sonta lah gawi, tata lah gawi, anta gawi. Kasudahnya kawan mengecek di jong tahu dan cincin yang kuda baru cek, kami itu. Sabar Pak. Betapa banyak kegagalan bulus karena tidak sabar. Puasa mendidik kita supaya kita sabar. Nah Bapak Ibu sekalian, sabar itu punya teman. Sabar tidak akan muncul kalau tidak ada ikhlas. Sabar dan ikhlas itu juga bareng dengan redho. Sabar, ikhlas, redho biasanya kalau ditambah celai syukur. Nih, ketika kita butuh sabar, kita perlu ikhlas dulu. Dalam hal apa saja, ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana cara untuk menjelaskan ikhlas agar cepat kita bisa tangkap pemahamannya?
Ya memberi tanpa pamrih lah Pak. Sudah diagian tidak dikana-kana lah ya, itu soalnya. Maaf kalau contohnya terlalu vulgar, tapi sangat tepat. Kayak ibu lah mau tanya aja. Ko umpama, Bu, bukan saya nuduh ya. Biasanya wak buang air di batang air, medok ke bawah, medok ke atas, Bu. Dibantu ya Pak Nawar. Tentu medok ke atas, Wak. Kalau wak buang air di batang air, medok ke bawah, tentu menonton film perek kita. Akhirnya terbetik kita untuk ceritain sama teman. Ada yang pagi tadi dia kau buang airnya. Lah 3 kali dia lantak batu nak baca pacar. Itu kesudahnya. Itulah contoh ikhlas. Kita menung, kita diam, anang keluar, tidak ada kana-kana le Pak. Dan juga tidak ada keinginan untuk menceritakan ke kawan. Bantu ada yang bersabui tadi. Nah agar itu tidak terbetik, awak biasa, awak bau saulah madok kate awak. Mana jatuhnya pai dari awak. Dan tidak ada cerita tentang tu le, tidak dikana-kana le. Itu dia ikhlas. Tapi kalau disabui jo dikana jo, itu namanya tidak ikhlas. Ah, siapa? Oh Joni. Alah lupa 1 tahun lalu wak tiba basuh ma dewa kunyang. Setengah 2 leh wak basuh, motor wak sampai luhur. Sudah tu wak makan dan bayar. Dan nak bayar kau mengari salen pula Pak. Setengah 2 leh wak suruh motor wak. Tu salah wak. Tunggu saji dia dekat Simpang Raya tu. Satu makan waktu tu mah ada yang bayar lihat kena. Ia mangal ni baca dan membayar. 1 tahun lalu abang tua di siko, Allah menjala kaden membayar itu pikirannya tu. Tapi itu pula Pak, kalau tidak disawit dan bayar, kau tidak laksana hati, itu nanda ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah bagaimana kita cara menghadapi dunia ini dengan tidak ada pamrih. Makanya siko ikhlas itu redho, dia pergi ke redho, menerima putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beribadah, bala mangko ampe luhu aku, bala mangko duo subuh aku, tidak ada tanyanya. Kita terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidak ada pertanyaan. Rela saja. Kenapa? Karena kita yakin Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah, tidak ada satupun yang ditetapkan oleh Allah yang sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuan. Salah satu surah di dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Itu adalah nama seorang hamba Allah yang soleh. Nama lengkapnya Luqmanul Hakim bin Unuqa bin Sadun. Luqman ini beranak satu orang namanya Taran bin Luqman. Satu kali dia berdua dengan anaknya bermaksud pergi ke satu kampung dengan tujuan berdakwah, tapi agak jauh lah, ya kisaran 30-25 kilo lah jalan kaki. Sehingga hamba Allah beranak bapak ini bersepakat pergi pakai kendaraan keledai. Nah kita tahu Pak, keledai ko kan tak walah kadang pada kambing, letih kambing steak. Anu ayat keledai ko. Dia lah 5 balik kilo jalan. Alam sampai 4 keledai ko Pak. Sebab taran ko badan semua kadang je keledai, hanya racak keledai. Tentu minta ampun keledai ko. Mengecek ayahnya. Taran, yo ya. Turun lawak dari keledai lah sampai 4 keledai yang lampak dia. Kalau tak dia teh keledai kejut sampai tiba amati keledai kau. Ayolah ya. Dia berjalan wak iriang keledai kau dia. Dia berjalan di muka. Yo ya, jalan. Karena memikirkan apa yang harus dilakukan sampai di kampung yang mau diturut, lupanya mencelek ke belakang. Ketika dia moleh ke belakang, taran jok keledai kau tidak ada oleh. Kemana pajak-pajak tadi? Maka dia kembali back
nyuturi ke belakang balik. Kironya sudah kedorong berjalan 7 kilo, Pak. Apa yang terjadi? Taran kakinya tertusuk tulang yang berbisa, pingsan. Sehingga keledai ko lah tagak serikit itu. Dek keledai ko pas taran terjatuh, hendak lo bayi bon kasih Lukman. Hendaknya keledai ko, papaknya taran tersusuk tulang kan bisa gitu. Tapi keledai ko yang saya diperiksalah, waduh anakku, kakimu tersusuk tulang yang berbisa. Cabutlah tulang 7 giginya, kemudian dibersihkan. Maka taran pun siuman. Sadarnya, ayah, maaf ayah, saya tidak sempat menyoraki ayah sehingga saya sudah pingsan. Beginilah jadinya. Tidak apa-apa anak. Ini Allah yang mentakdirkan terjadi, mungkin ada hikmah di belakang. Baru saja dia selesai bilang ini sama anaknya, datang seorang pemuda. Pemuda itu meronta-ronta menangis. Pagi-pagi Lukman. Sehingga Lukman kehilang akal. Mangawa ang nama rawang anak dia nanti tusuk. Apa nang rawang kok? Bapak, saya bukan meraung anak bapak tertusuk, tapi saya kagum dan heran serta takjub sayangnya Allah sama bapak. Kalaulah anak bapak tidak tertusuk tulang, jam sabaleh pas bapak tiba di kampung tu, padahal pak, jam 10 tadi kampung tu sudah dihancurkan oleh Allah dengan banjir besar. Apa kata Lukman? Alhamdulillah Allah sayang kepada saya. Jadi pak kadang tertusuk kaki pak dek duri dek tulang, aja merunta-runta dulu pak. Tantuakan yang dek tunggak jangan merunta dulu. Ditinggalnya di auto, di travel, jangan heboh dulu. Kadang ada hikmah di belakang itu, cara Allah menyelamatkan kita. Seperti cerita tadi. Makanya orang yang ikhlas dan sabar, barang kau duduk adanya Pak. Sehingga dia tidak pernah berontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuh dengan kesabaran. Pasti Allah berikan yang terbaik untuk dirinya. Dan cara Allah pula. Cuma awak kadang kedorong cepat mengambil kesimpulan Bapak Ibu. Padahal kebenaran bukan pada nanta sure, tapi kebenaran berada di nanta surah jok nanta sire. Kebenaran bukan berada pada bunyi nanta danga, tapi kebenaran yang sesungguhnya di balik nama bunyi itu Pak. Oleh karena itu jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan. Kulit bukan jaminan isi, isi pun belum jaminan rasa. Kicok lho Pak Rujaleh. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, insya Allah ibadah puasa mendidik kita untuk itu. Mendidik kita untuk itu. Dalam masa 1 tahun disediakan oleh Allah untuk kita 1 bulan buat melatih diri seperti itu. Periode Syawal sampai Sa'ban tahun yang lalu, berbagai macam permasalahan, berbagai macam problem sudah kita hadapi. Nah 1 bulan kita kembali melatih diri buat persiapan 11 bulan yang akan datang. Nah disinilah makanya dibilang sejak dari awal, puasa itu di dalamnya hajat kita. Makanya kalau kita nggak melakukan puasa, Allah marah betul. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang saya hormati. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan di dalam menguraikan ibadah puasa ini. Dia mengambil perumpamaan bendi atau kereta kuda. Nah kalau hari ini bendi sajalah agar mudah kita pahami. Bendi itu ada 3 unsur Pak. Ada kursi, ada kudo, ada gerobak. Kalau cukui nanti goto baru disabui bendi. Kalau kudo saya nampak di sawah aja di kecian bendi. Bodoh amanya orang kawak. Kalau Pak Kusia saja bersuruh di rumah sekolah sama-sama menjapri lapor anak. Assalamualaikum bendi, berangnya kawak. Tapi kalau inyo berado dia teh gerobak sadang malau kudo. Bendi, numpang cik, datang ya kawan. Jadi bertemu 3 unsur ini barunya bendi.
Kata Al-Ghazali, bendi itu adalah tubuh kita manusia. Kusir adalah akal. Kuda adalah nafsu. Sementara gerobak itulah batang tubuh awak, Pak. Masing-masing sudah punya tugas yang jelas. Kudo tukang iri, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Mendaki iri, menurut tahan, barik ringan, itu bukan urusan saya. Sebab saja aku, Pak, bayar di Bukit Tinggi maupun di Payakumbuh di masa jauh, lunado kudo jok kusia ganti-ganti mairi bendi lunado. Kusir apa tugasnya? Tugas kusir hanya memegang dua tali les buat mengendalikan. Kalau kelok kida, elo tali les sebelah kida. Kalau kelok suuk, elo salah suuk. Kalau berhenti, elo keduanya belakang. Nak capek, ngopi kedua tu. Itu tugas kusir. Sejak dari dulu sampai kini, insya Allah istiqamah. Dan memang begitu adanya. Cuman ada seketek nang kaparalu di garis bawahi. Jalan bendi ko barunya rancak kalau kusie berilmu, kudo terlatih, nan roda kalau bak ko lai dak lo main apa, lai rancak lo pasang, kulaharnya licin. Kalau sasek memakai kudo pacu, Pak, sulit membayang angkat terjadi. Ada dari pupuannya lari pakai lah penumpang, Pak. Kudo terlatih. Gerobak lagi rancak pula. Cuman kusianya ibu guru, ibu budi. Apa lo kejadian ni? Tentu bagalau lo jadi. Tahun 2002 balik, Pak, di Padang Panjang terjadi suatu insiden. Bagi nala paham, alhamdulillah. Kalau tidak diskusi sebeko. Kauman kan arah kesangka Muhammadiyah. Kau tahu, Pak. Di waktu itu FKIP atau mahasiswa Muhammadiyah ko padusi diambilnya lah bendi. Kamu menumpang bendi arah ke pasar. Berhenti lah bendi ko. Naiklah mahasiswa ko berdua. Rupanya kudo baru pandai, Pak. Cirinya kalau kudo baru pandai pas penumpang naik, kusia ko turunnya pacik kudo dulu. Kena dulunya mampu kok. Nah, tapi kalau nak dibawa-bawa ke pasar, bilo kudo ke pandai. Jadi turunlah kusia ko, naiklah mahasiswa ko. Pas naik mahasiswa, datang puso arah dari sangka, nyobanya mengalason kue di belakang kudo ko. Teng maham buah kudo, kusia 3 bendi lari, mahasiswa yang kue coba. Ira biak kancang larinya, Pak, sampai ke BRI. Bos sedang di BRI kayak itu. Pakai nama 2 ko kayu. Tapi apa ibu bayangan tuh? Dan tahu lokasinya tambah zero menangan cerita itu. Kalau lurui bendi ko masuk ke PDM, Pak. Tapi lain lebih kelok surang senyora kaki dah sampai ke kebun sekolah. Melintas jalan kereta, alhamdulillah, terjatuh situ, tersandar masuk bandar. Alhamdulillah, orang ramai mencari. Ada seorang di antara orang ramai itu macik pelacui. Rupanya kau kursi apa? Rabahlah di situ, alhamdulillah, nan mahasiswa lindak cedera, cuman yolah pucik, Pak. Bapak, baluranya, kusia wak baru pandai baru, kudo wak baru pandai barunya, aduh puso mengalasun tawara kuenya, pas bentuk nama sampai tadi. Biarlah cerita tu katanya, Pak. Cuman kesimpulannya, yo babayo kalau kudo kualun kudo talatya. Cik, nang kedua, yo babayo kalau bendi ko indak bagusia. Nah sekarang kita tarik ke dalam, Pak, ke diri awak. Di dalam batang tubuh awak ada kusia, Pak. Namanya akal. Nasi emo dari mimbarku termasuk ke dirimu sendiri. Jangan ibu apa tinggal-tinggal nakal tu.
Termasuk pada tua. Bawa taruh ke mapai. Kadang lupa membawa ke kadai nak tak bawa akar. Tinggal di rumah. Ia namanya di kadai tentu menjual. Pembeli itu kan raja, Pak. Turunan baju tu, Pak. Awak turunan. Lah 36 baju turun. Kecil dia tak ada sesuai Pak mencari PLN dulu. Allah sikit banyak. Kalau tak Kang Bali ngang suruh dari tadi. Itu jawab. Dia akan tinggal di rumah. Sebaliknya tadi juga sudah saya simpulkan. Iyo babayo kalau kudo nan dipakai untuk apa bendi. Kudo nan lunta latihan, Pak. Apalagi kudo pacu. Tentu kabuki ambacang tadi bawa mohanya. Baral ke patah-patah bendi itu. Nah oleh karena itu nampaknya kusieko perlu dia dikelat, Pak. Perlu di sekolahan kusieko. Namanya University of Kusie. Kalau tidak salah mau kusieko pun ada losimnya, mah. Ada losimnya tuh, Pak. Tidak sama orang awak, kudo tak mau balacu, lacu itu Pak. Ada caranya mengelok seketek tu ada kodenya, beraja lagi. Kalau kusi itu personal aman. Dan untuk melatih kudo, yo para lupulo lapangan, para lurang nan pandai. Kudo di dalam mata tubuh awak itulah nafsu, Pak. Itulah nafsu. Kalau nafsu lah terlatih, tidak ada nakasa santiang tu lagi. Samo memakai kudo talatiah. Dari pasar bawah lampai kali ke pasar teh, tidak masalah di kudo. Sebab kudo lah kudo talatiah. Coba kalau kudo tidak talatiah, lah 3 kali tiba di pasar teh mengecek kesia aja. Kalau 3 kali pasar bawah sampai orang ada diri, anang kelima angkule kecilnya. Tapi dia nyo talatiah nyo sadar itu adalah karajonyo, tidak masalah. Tinggal awak mampelok-pelok ngerobak seroda jangan sampai tangga sampai berjalan itu aja, Pak. Nah, Bapak Ibu hadirin, bulan Ramadan itu oleh Allah disiapkan untuk kita untuk melatih itu nafsu dan menambah kemampuan akal kusie tadi. Nyo profesi kon dalam nama ditukar-tukar, Pak. Aduh, ustad awak dulu Ustaz Payakumbuh, Ustaz Taran namanya, Diran. Nyoba cerita kamu, batua ceritanya mau satu kok salah, tuntut kayaknya. Itu situ. Amba mengaji bukit tinggi, ya hanya kamu tu. Tu baik. Ya sudah mengaji bukit tinggi, kau mengaji lo di baso, lama. Anak lo doto. Jadi aduh bendi tagak dong kau saji itu. Antara di betul jalan tak apa. Mbak panggil. Amu amantana wiya ka baso. Daro wiya. Abara wiya gie. Gie salah wiya ndak barai. Gie 200 wiya. 500 dia wiya. Itu nganyo ce. Kau kan ganji sama go kate ndak ka bawah dah. 200 500 wiya gie. Ya ndak ada wiya alhamdulillah malah. Cuman ada syaratnya. Buka aku dulu ce. Makasihnya buka aku dulu tak sikonya. Makasih wiya, wang meri je. Kalau apa meri nak talor wiya. Ada dek kawan ada kadang-kadang Pak, dek arok piti mana 500 inyo meri surat. Tanya ayo jadi. Jadi biarlah profesi itu menurut job awak masing-masing dengan catatan ada ilmu. Hadapi hidup ini dengan ilmu. Insya Allah ibadah awak di bulan puasa melatih awak ke arah itu. Kalaulah berilmu, maka nafas awak bernama nafsul mutmainnah. Tenang, nyaman, murah diatur. Tidak masalah, Pak. Contohnya kuda-kuda yang sudah terlatih itu. Sampai kali ke pasar teh, 5 kali pulau ke Kota Selayan, 6 kali sampai ke Padang Luar. Tiba di rumah sore dihitung piti. Pertanyaannya adalah piti itu untuk kudo atau untuk kusia? Untuk kusia.
Dek kawakatu metong piti ko dia kek kudo, amang ngecek lah kudo. Cuma nambo sama nanga kecek kudo kan. Pak Kusti ambil lah piti itu nak perlu dia tu. Nan perlu jangan sampai kurang sagu ambo kecek. Jangan sampai kurang minum ambo. Jangan sampai kurang makan ambo. Itu saya buat. Jadi Bapak Ibu, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik. Kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa dalam arti yang sesungguhnya. Karena kalau kita tidak sesungguhnya menunaikan ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Itu tidak dapat doa. Tidak jadi takwa padanya. Karena ada ancaman dari Rasulullah, kam min shaimin la salau min shaimil wal atas. Berapa banyak yang berpuasa tapi ia tidak memperoleh dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa ini bisa terjadi? Puasanya tidak memenuhi syarat. Karena puasa itu bukan tidak makan, tidak minum, bukan hanya sekadar itu, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang mungkin merusak, menahan diri dari hal-hal yang mungkin membatalkan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini bisa lebih baik, bisa lebih mantap, lebih bagus dari puasa tahunan lalu. Amin ya robbal alamin. Kapayuku buah kasih 7 apa? Tiba di situ awak berhenti. Karena dia hampir 6:30, maka mengaji juga harus berhenti. Tiba di 7 hari pagi, lalu Tarioto menuju Pakan. Kalau 6:30 kamu tidak berhenti, tentu banyak nah tidak tahan. Karena apa? Karena ke Pekanbaru beli danas, karena awaklah banyak nangkapai dinas. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.